Apakah sudah nyaman dengan posisi seperti ini atau bagaimana? Iya, sudah nyaman. Sudah nyaman ya? Tidak usah pegang ya? Iya, Bu. Ya, oke. Silakan Yuyun, ceritakan apa yang menjadi masalahnya Yuyun? Oke, yang menjadi masalah saya sekarang kan Bu, saya tidak tinggal bersama orang tua kandung saya. Sekarang saya tinggal dengan orang tua angkat saya. Tapi selama beberapa tahun ini saya merasa kurang dihargai Bu. Setiap apa yang saya lakukan selalu dianggap salah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kakak sepupu saya itu selalu dianggap benar. Tapi ketika orangnya itu tidak ada, kakak saya itu tidak ada Bu. Apa yang saya katakan itu menjadi hal yang benar. Seakan-akan saya merasa dipojokkan Bu. Saya benar-benar merasa tidak dihargai. Terkadang setiap mau keluar atau sedang di sekolah Bu, saya terkadang Bu, kalau saya sedang berada di sekolah, saya disuruh untuk pulang. Biasa kan tante saya panggil mama. Biasa mama saya nelpon, Yun pulang mau kok, bawa kan dulu ke sini. Padahal kalau dalam pemikiran kita saja itu bisa jadi bilang jalan kaki karena dekat sekali atau biasa sedang belajar lagi langsung pergi pulang, minta tolong berikan pilihan ini. Padahal ada di bapak di rumah yang suaminya. Kayak dari situ kayak merasa kurang dihargai Bu, karena yang suruh saya sekolah kan dia. Nah, sedangkan pada saat saya sudah dalam sekolah tersebut, biasa itu Bu, kayak apa yang katakan harus dituruti. Bahkan setiap pagi saya kayak biasa mengoceh wajar lah, memang orang tua kayak marah-marah Bu. Nanti maksudnya ini kan pekerjaan biasanya dikerjakan Ibu. Nah, waktu 2 hari yang lalu ada tetangganya datang baru bilang begini, dari semua rumah yang ada di Bitenan itu rumah kini kapan yang paling kotornya, karena tidak pernah disapu, tidak pernah dipel. Padahal sayang sekali itu kasih dengan tak kapan, karena sisa untuk bercerita Yuyun. Kalau tidak, akan berikutnya. Kalau sudah tenang dan masih mau lanjut bercerita, silakan. Kalau sudah tidak sanggup untuk menceritakan, Ibu tidak memaksa. sudah sendiri tersebut. Oke, silakan. Oke, pada saat saya sedang di kamar mandi itu Bu, baru
juga pemikiran dan bilang cuma numpang makan gitu Bu. Kemudian pas nak keluar masuknya di kamar kan masih didengar baru nak bilang lagi begini Bu. Dia juga ini juga rumah kita tidak pernah dipel, bahkan di bawah itu mobil datang yang anaknya dari Jakarta, karena itu anaknya yang di Jakarta agak tegas. Biasa dia untuk mobil datang atau yang dari Morowali itu mobil datang baru dibersih-bersihkan lagi rumah. Baru aku rasa kayak mungkin harus Pak Kapang di depannya kerja baru dapat saya bahwa kerja dari situ kayak dari semua yang terjadi di atas kayak gimana Bu, kayak tidak dihargai sekali. Kira-kira apa yang akan saya lakukan Bu, karena dengan masalah saya yang tinggal di rumah orang tua saya. Dari cerita Yuyun merasa tidak dihargai di rumah. Yuyun ini tinggal bersama dengan orang tua angkat. Seperti ini tante Yuyun. Ini keluarga dekat atau sudah jauh? Sebenarnya ini keluarga dibilang sebenarnya sudah keluarga jauh, tapi iya adik dari saudara mama saya menikah dengan sepupu sekalinya macam di atas mamaku, makanya mungkin dikata jadi keluarga dekat lagi lah, seperti itu. Yuyun sudah tinggal dengan anaknya ini Sudah 4 tahun. Jadi selama Yuyun tinggal di atas, Yuyun merasa tidak dihargai seperti itu. Iya Bu. Saya juga pernah merasakan seperti yang Yuyun rasakan. Saya juga pernah tinggal dengan tante ya. Dan betul yang Yuyun katakan, mungkin biasa yang punya rumah itu tidak lihat kita bekerja, tapi mereka selalu singgung-singgung kita begitu ya. Jujur kalau saya juga pernah ada di posisi Yuyun. Memang ya sedih, tapi namanya kita hidup di rumah orang harus kuat, tapi kita juga manusia biasa, tapi dapat kesabaran ya, di solusi yang diberikan kepada Yuyun tentang masalahnya Yuyun. Mungkin Yuyun bisa berbicara dulu dengan tentunya. Kalau sebelumnya Yuyun sudah pernah bicarakan dengan mama ini, bilang saya merasa begini atau belum pernah? Belum pernah. Belum pernah, berarti ini masalahnya bukan sendiri ya Yuyun. Iya. Oke. Sudah baik langkah yang pertama Yuyun ambil, yaitu datang menemui ibu untuk berbagi cerita, karena memang ya kalau kita punya masalah dan masalahnya itu kita pendam sendiri itu kita pusing. Tapi setidaknya kalau kita bercerita atau mengungkapkan masalah itu kepada orang, kita bisa merasa lega, bisa merasa saya tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Kemudian Yuyun bisa berkomunikasi dengan mamanya Yuyun. Saya merasa kurang dihargai. Yuyun mengungkapkan apa yang bisa diisi hati Yuyun. Kemudian Yuyun bisa berkati dulu. Solusinya kan Kira-kira Bu, solusi apa yang
berbicara dengan orang terpercaya seperti yang Yuyun sudah lakukan saat ini. Yuyun datang untuk menemui ibu, berarti Yuyun percaya sama ibu ya, menceritakan masalahnya ya, karena seberat apapun masalah kita itu kita harus ceritakan kepada orang lain yang kita percaya, karena dengan kita berbagi cerita kita merasa sedikit lebih lega, karena kita merasa itu cuma kita yang mengidap masalah ini. Tapi dengan Yuyun bercerita itu bisa meringankan sedikit beban pikirannya Yuyun. Kemudian Yuyun bisa mencari kegiatan lain di luar sehingga Yuyun tidak stres hanya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Itu bisa membuat Yuyun tidak terlalu berpikiran, walaupun itu mungkin hanya sesaat ya Yuyun. Atau Yuyun di sekolah mengikuti ekstrakurikuler? Ikut Bu, tapi cuma S3. Kalau memang Yuyun masih punya waktu, Yuyun bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kan di sekolah bisa mengambil 2, jadi Yuyun bisa ambil lagi 1